الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina Muhammad. Baik, kita mulai sekarang masuk ke faslun fil qiraatil qur'ani yuradu bihal kalam. Nah, ini berarti judulnya langsung dari Imam Nawawi, mesti dibaca. Ya, ini masih saya saja yang baca ya. Ntar kalau saya targetin sih ini kalau pasal bab ini selesai, maka nanti boleh giliran membaca. Qala Imam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa maghfir lana wa liwalidina wa lisyuyukhina wa li jami'il muslimina. Bisana di muttasil ila Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu qala faslun fi qiraatil Qur'ani yuradu bihal kalam. Pasal tentang membaca Al-Quran yang dimaksudkan untuk berbicara. Jadi kita membaca Al-Quran, ya, tetapi niatnya bukan untuk qiraah, tapi untuk berbicara. Karena ada beberapa kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu yang memungkinkan dijadikan sebagai konteks berbicara. Ya. Bagaimana itu? Kita lihat. Dzakara Ibnu Abi Dawud fi hadza khilafan farawa an Ibrahim an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سينين ثم رفع صوته وهذا البلد الأمين. وعن حكيم بضم الحاء بن سعيد أن رجلا من المحكمة أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال فإن أشركت ليحبطن عملك فأجابه علي كرم الله وجهه وهو في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال أصحابنا وإذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي ادخلوها بسلام آمنين فإن أراد التلاوة أو التلاوة والإعلام لم تبطل صلاته وإن أراد الإعلام أو لم تحضره نية بطلت صلاته والله تعالى أعلم. Baik. Di sini dikatakan Dzakara Ibnu Abi Dawud fi hadza khilafan. Farwa an Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah annahu kana yakrahu an yata'awwal al-Qur'ana li syai'in min amr dunya. Disebutkan dari Abi Dawud, Ibnu Abi Dawud ya, tentang permasalahan ini ada khilaf ya, dan juga riwayat ini diambil dari Ibrahim an-Nakha'i, seorang tabi'in. Ya, bahwasanya beliau mengatakan dimakruhkan untuk berbicara tentang kalam yang ada di Al-Qur'an yang ditujukan untuk kepentingan dunia. Ya. Jadi kita baca Quran, ya, misalnya kita ambil potongan-potongan kalimat, tujuannya bukan qiraah, tapi tujuannya untuk sesuatu yang sifatnya dunia. Ya, ya misalnya contoh ya, di Al-Quran ada banyak ayat tentang bagaimana para nabi dan rasul itu tidak meminta upah di dalam pengajaran mereka, dalam dakwah mereka. Terus kita berkata di dalam konteks berbicara, ya la as'alukum alaihi mala, atau la as'alukum alaihi ajra. Saya tidak mengambil dari kalian jamaahku gitu ya, atau murid-muridku ada upah dari mengajar saya. Nah, la as'alukum alaihi mala, la as'alukum alaihi ajra. Ini ada di dalam Al-Qur'an, di surat Hud, ada juga di dalam surat Sofat ya. Surat Sofat, Syu'ara dan Sofat begitu. Nah, itu kan kalimat Quran tapi digunakan untuk berkata dalam kepentingan dunia. Nah, ini kalau menurut dalam katanya makruh, ya, dimakruhkan. Ya, tapi ini belum final ya, belum final. Ini hanya muqaddimah saja. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala. Saya lupa ini Ismail doang yang izin enggak buka video cam. Saya udah bilang ya.
Untuk ikhwan, yang pertama buka video cam, nggak usah diulang-ulang, nggak usah nunggu saya suruh. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور السنين ثم رفع صوته هذا البلد الأمين. Bahwasanya Umar bin Khattab ketika beliau salat maghrib di Mekah, ya, beliau membaca surat Tin, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ketika pada lafaz atau pada kalimat wa hadzal baladil amin, dia meninggikan suara beliau. Nah, ini maksudnya apa? Karena beliau berada di Mekah, beliau ingin menegaskan bahwasanya saya berada di Mekah. Wa hadzal baladil amin. Seakan-akan ini menunjukkan beliau sedang qiraah sekaligus sedang berbicara. Ya, seperti itu. Wa an Hukaimi bi dhammil ha'i ibn Sa'id ibn Sa'd anna rajulan min al-muhakkima ata Ali radhiyallahu anhu wa fi salati subhi fa qala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ya, fa ajaba Ali karramallahu wajhahu wa fi salat fasbir inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Bahwasanya ada kisah ada seseorang yang dari pengadilan, muhakimah ke pengadilan. Ya, dari mahkamah atau muhkamah itu muhakimah ya. Ada seseorang datang dari pengadilan mendatangi Ali radhiyallahu anhu. Kalau di ayat radhiyallahu anhu, dan dia dalam sholat subuh, lalu orang yang datang kepada Ali itu mengatakan lain asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau engkau berbuat syirik maka akan batal amal. Ya, jadi mungkin orang ini punya niatan cepatkanlah sholatnya, jangan lama-lama gitu kan. Ya, pengen ada urusan begitu kan. Lain asyrakta la yahbatanna 'amalu. Ya, jadi ada orang bilang ke Ali seperti itu, tapi dalam konteks orang ini tidak dalam sholat ya. Ya. Lalu apa namanya? Ali menjawab, tapi di dalam sholat. Ya. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Bersabarlah engkau karena sesungguhnya janji Allah itu pasti. Ya, seperti itu. Dan jangan ragu terhadap orang-orang yang yakin ya, atas apa, jangan ragu, jangan yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Jangan ragu, jangan meremehkan orang-orang yang yakin. Nah, ini kalau lain asyrakta la yahbat az-zumar. Kalau fasbir inna wa'dallahi haqqun ada di surat Al-Mu'min atau Ghafir. Nah, lalu di sini baru kita lihat bagaimana apa namanya hukum terhadap hal ini. Qala ashabuna, berkata ashabuna. Siapa ashabuna? Saya ingin tahu. Rehan. Man huwa ashabuna? Rehan. Ashabuna itu maksudnya siapa? Namsat, kenapa? Ashabuna itu siapa maksudnya? Ulama Imam Syafi'i bukan? Ya, ulama Syafi'i ya. Oke, saya ulang-ulang terus biar ingat. Baik. Qala ashabuna, berkata para ulama Syafi'iyah, wa idza sta'dzana insanun 'ala al-musalli fa qala al-musalli udkhuluha bi salamin aminin fa in arada tilawah aw tilawata wal i'lam lam tabqul salatu wa in arada al-i'lam aw lam tahduruhu niyyatun fa qalat salatuhu wallahu ta'ala a'lam. Nah, contohnya begini. Kemal sedang sholat. Ini saya berikan apa pemahaman yang mudah. Misal Kemal sedang sholat di rumahnya. Ya. Lalu ada orang ya, mau pengen masuk rumah ngetok-ngetok. Assalamualaikum. Gitu kan. Ya kan. Lalu sementara Kemal sedang sendiri di rumah ya. Anggaplah misalnya sholat di ruang tamu misalnya, sehingga masih memungkinkan suara dia kalau dia berkata nanti terdengar oleh tamu yang di luar. Tamunya misalnya ini adalah Dias misalnya. Dias bertamu ke rumahnya Kemal. Assalamualaikum. Tapi si Kemal sedang sholat. Nah, bisa saja kan ini sholatnya bisa dalam jahriyah atau sirriyah ya. Dalam sholatnya tiba-tiba Kemal sebenarnya ingin memberikan silahkan masuk, tapi karena dalam sholatnya nggak mungkin bilang lagi sholat silahkan masuk, nggak mungkin. Kenapa? Karena kita sudah bahas, kita menambah satu huruf yang bukan dari bahasa Arab dan Al-Quran itu batal, tidak sah ya. Menurut kebanyakan ulama, berbeda dengan Hanafiyah ya, tapi itu pendapatnya syadz ya, mengatakan boleh dalam bahasa Persia segala macam, tapi secara umum nggak boleh ya. Bagaimana caranya?
maka dia mengambil potongan ayat dalam Al-Quran yang juga menunjukkan makna diizinkan. Apa ayatnya? Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah Anda dengan tentram, ya, dengan nyaman. Silakan masuk. Ini gitu. Udkhuluha bisalamin aminin. Ini di surat apa ini? Udkhuluha bisalamin aminin di surat Az-Zariyat ada nggak ya? Kalau salah Az-Zariyat atau di Al-Hijr. Ya, salah. Al-Hijr. Itu ada keterangan dari bawah ya. Al-Hijr ya. Al-Hijr 46 ya. Jadi Kemal sedang sholat bilang udkhuluha bisalamin amin, dikerasin suara. Boleh nggak begitu? Nah, di sini diterangkan fa'in aradat tilawah. Kalau memang niatnya Kemal ini hanya untuk tilawah, kebetulan aja lagi baca surah Al-Hijr misalnya, atau memang ya lagi baca ayat-ayat yang tertentu lah ya, misalnya kebetulan dapat ayat itu, atau memang sengaja yang baca itu udkhuluha bisalamin amin, atau tilawah dan i'lam, atau tilawah sekaligus ini memberitahu. Jadi memberitahu kepada dia, ya sama-sama karena udah belajar bahasa Arab jadi paham. Oh, udkhuluha habis-salamin amin berarti maknanya apa? Silakan masuk. Ya udah. Maka di lam tabtul salat, enggak batal salat. Ya, jadi syaratnya kalau dia pengen ini dalam salat ya, kalau salat jelas boleh. Nah, dalam salat kalau misalnya lagi sholat tiba-tiba ngomong udkhuluha bisalamin aminin, ingin memberikan kebolehan untuk masuk tamunya. Kalau dia niatnya tilawah jelas boleh, atau dengan niat tilawah sekaligus memberitahu. I'lam itu memberitahu informasi, silakan masuk, izin, berikan izin, maka nggak batal sholatnya. Tetapi wa in aradal i'lam aw lam tahduruhu niyyatun batalat sholatu wallahu taala alam. Tapi kalau misalnya dia hanya sekedar memberitahu, karena Kemal mendengar ada dia bertamu, terus dia baca udkhulu habis salamin amin ini hanya untuk sekedar memberitahu, bukan niatan qiraah. Ya, maka ini bisa batal sholat. Ya, karena ini bisa juga tergantung niatnya. Niatnya apa? Niatnya kalau musik minimal paling aman niatnya qiraah sekaligus menghadirkan untuk baca Quran sekaligus menghadirkan untuk niat qiraah. Seperti itu. Nah, tapi dalam realitas seperti ini kita jarang ya. Ada nggak di antara itu seperti itu? Saya pun juga dalam praktik. Tapi ini disampaikan dalam masalah fikih karena memang akan ada akan ada aja seperti ini terjadi. Terutama mungkin di kalangan orang Arab. Kalau kita mungkin di sholat ya kita mungkin minimal kita mengeraskan suara takbir misalnya Allahu Akbar, oh lagi sholat gitu kan, atau lagi baca, kalau lagi sholat jahriyah lagi baca surat, nah nanti kan terdengar ya oleh tamu yang sedang bertamu seperti itu. Tapi dibahas ini diberikan boleh. Gimana kalau di luar Al-Quran ya, kayak tadi misalnya la as'alukum alaihi mala, ya misalnya kita ngomong kepada orang, kita dakwah, kita nggak mau menerima upah, kita bilang la as'alukum alaihi mala, la as'alukum alaihi ajr, saya nggak minta upah dari kamu, boleh nggak? Ya kalau tadi dibilang makruh ya, tapi secara umum diperbolehkan. Tadi ada beberapa nas yang mengatakan diperbolehkan untuk mengatakan potongan Quran dalam rangka berbicara seperti itu. Baik, itu halas bahasanya. Baik, faslun selanjutnya. Fima yaqta'ul qira'ah li ajri, tentang memotong bacaan karena suatu keperluan. Kok langsung ke hukmul qiyam? Belum. Kayaknya itu kelebihan antum. Oh, kayaknya itu coba sebentar, bawah. Dan menyesuaikan. Bawah lagi, kayaknya ini tertukar ya pasalnya. Ini ikutin saya dulu ya, ikutin saya. Jadi hukmus salam dulu, hukmus salam. Hukmul qiyam nanti. Karena urutannya kalau di saya justru hukmul, di situ judulnya hukmus salam. Ya, kalau di sini saya tentang apa-apa yang diperbolehkan untuk memotong bacaan Quran. Bawah lagi berarti siapa ini megang? Ramai. Bawah lagi, nanti dibalik lagi ke atas. Jadi balik pasalnya. Jangan kitab saya aja ya pasalnya. Oke. Faslun fima yaqta'ul qira'ah li ajri. Kok malah ke bawah jauh? Yang tadi Rama, jangan ke jauhan. Tadi kan udah hukmus salam tadi. Yang lain juga kitabnya dibuka ya. Oke. Idza kana yaqra'u masyian famarra 'ala qaumin yustahabbu an yaq'an wa yusallim 'alaihim thumma yarji'u ila al-qira'ah walau a'ada at-ta'awud kana hasanan. Nah, saya langsung aja terjemahkan deh.
Jika misalnya kita baca Quran dalam keadaan masyir, berjalan, dan kita sudah bahas, boleh nggak baca Quran dalam keadaan berjalan? Boleh. Ya, jalan-jalan, naik motor, atau jalan kaki ya, naik mobil. Ya. Lalu kita famarru ala qaumin, terus kita melewati suatu kaum, atau misalnya kumpulan orang banyak, gitu kan. Istahab an yaqtu al-qira'ah wa yusallim alaihim. Maka kita disunahkan, ya, untuk memotong bacaan Quran dan memberikan salam kepada mereka. Ya, termasuk sunnah itu apa sih? Ini mungkin termasuk adab yang mungkin kita kadang-kadang melewati. Apa? Orang yang berjalan kaki atau orang yang naik motor, naik kendaraan, melewati orang yang duduk-duduk di jalan atau orang yang berjalan kaki. Misalnya kita jalan kaki, ketemu orang yang duduk di jalan, pertama. Atau kita jalan kaki, ketemu orang jalan kaki lagi. Yang ketiga, atau misalnya kita naik kendaraan, motor, mobil, itu ketemu dengan orang berjalan kaki. Itu sunnahnya apa? Orang yang jalan kaki atau orang naik kendaraan memberi salam kepada yang jalan kaki. Kalau orang yang naik kendaraan memberi salam, sunnahnya memberi salam kepada yang jalan kaki. Nah ini saya kadang ya, saya ingat banget tuh sebelum pandemi, pas kegiatan apa kalian masih dipesan ya, masih dimaskan. Kadang-kadang saya lihat antum tuh naik motor gitu ya, naik motor, ikhwan ya, kalau yang terlibat saya nggak tahu. Nah, ikhwan misalnya, naik motor mau ke masjid apa. Sementara kan berpapasan dengan teman kalian jalan kaki atau berpapasan dengan saya, berpapasan dengan asatid yang lain misalnya, Zahid, saya jalan kaki. Itu sebenarnya adab yang kurang baik karena ngelengos aja sebenarnya. Jadi kalau kalian ketemu minimal sama orang yang kalian kenal. Karena saya ketemu orang yang kenal, itu kalau naik kendaraan atau lagi jalan, berikan salam. Ya, berikan salam. Minimal kepada orang yang kenal. Lebih baik lagi kepada orang yang kamu kenal atau nggak kenal. Begitu. Itu masuk adab. Ya, adab yang baik kita cobalah biasakan. Ya, kalau kita naik motor, kita ketemu teman kita atau apa lagi, salam, sapa. Gitu ya, jangan ngelengos saja seperti itu. Nah, karena kenapa di sini dibahas? Karena kalaupun kita lagi baca Quran jalan, saya kita naik motor lagi baca Quran. Ya, kita ketemu teman, misalnya Rafli lagi naik motor, ketemu Bang Ray di jalan kaki, misalnya. Maka Rafli ini disunahkan untuk memotong bacaan Quran. Lagi baca surat apa misalnya, Al-Mulk, lagi murojaah. Maka sunnahnya kita apa? Berikan salam, Assalamualaikum, gitu kan. Potong. Tapi setelah itu lanjut lagi bacaannya. Walau ada ta'ud kana hasanah. Nah, jadi kalau misalnya Rafli baca Al-Mulk sampai misalnya wasirru qaulakum aw ijharu innahu alimun bidzatis sudur. Ketemu Bang Ray di jalan. Assalamualaikum. Terus kira-kira gimana? Bakal boleh lanjut? Boleh dilanjut. Boleh langsung. Apa setelahnya? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya kan? Tapi kalau kita bolong taut berarti baik. Jadi habis salam assalamualaikum kan kita terpotong dengan kalam yang bukan dari Al-Quran. Maka diulang lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal. Seperti itu. Nah, tapi ini ada pelajaran nih ya. Antum nih kalau ketemu teman, ketemu apa, kayak ketemu asatid ya, lagi di jalan ya salam lah. Atau lagi naik motor gitu kan. Itu adab ya, itu sunnah, emang sunnah, nggak wajib. Tapi jangan jaga karena sunnah itu dibiarkan. Ya, itu seperti itu. Kadang-kadang itulah. Ya, saya sebaliknya juga begitu. Saya misalnya naik motor, saya mesti memberi salam. Ya, sunnah memberi salam pada yang jalan. Adab yang mungkin terlihat remeh, tapi pahalanya besar, ya seperti itu. Mungkin bahkan melalui apa? Kita lagi baca Quran itu disunahkan bersalah. Nah, berarti kalau nggak baca Quran lebih ditekankan lagi, gitu ya. Kalau kan yang pro ujalisan, kamaru alaihi wa iruhu, faqad qala al-Imam Abu Hasan al-Wahidi. Al-aula tarku salami ala al-qari lishtighalihi bit-tilawah. Faqala fa in sallama alaihi insanun kafahu raddu bil isyarah. Qala fa in arada radda bil lafzi raddahu thumma ista'nafa al-isti'adah wa'awadat tilawah wa hadha alladhi qalahu mu'ifun. Nah, sekarang kondisi berbalik. Kalau tadi kita yang memberi salam, sekarang kita kalau kita lagi baca Quran, kita diberikan salam. Misalnya kita lagi baca duduk gitu kan. Ya, terus kita ada orang lain lewat kepada kita, sama alaihi ghair. Ada orang lain lewat kepada kita. Maka berkata Imam Abdul Hasan Al-Wahidi. Abdul Hasan Al-Wahidi ini salah satu gurunya Imam Al-Ghazali.
Ya, rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, al-aula tarkus salam ala al-qari. Yang lebih utama kata beliau, ini meninggalkan jawab salam bagi qari. Lishtighalihi bitilawah. Karena dia sibuk dengan baca Quran. Jadi salam saya balik, ya. Misalnya Yusman lagi baca Al-Quran, lagi duduk, ya dimanapun lah misalnya, lagi di masjid kayak atau di mana kayak kan. Terus siapa misalnya Azhar memberi salam, lagi jalan dia pada Yusman, Assalamualaikum Bang Yusman, gitu kan. Nah, gimana hukum menjawab salam bagi Yusman kepada Azhar? Nah, jawabannya gimana? Kalau menurut Abul Hasan Al-Wahidi, lebih utama tuh mendengarkan salam. Jadi maksudnya mendengarkan jawab salam, jadi nggak usah dijawab. Kenapa? Karena Yusman ini sedang sibuk dengan tilawah. Tapi ingat, ini belum konklusi ya, belum final. Jadi ini emang disampaikan aja Imam Nawawi merinci. Ini belum final, tapi nggak pada tulis saja. Pendapat pertama ditinggalkan, jadi nggak usah dijawab. Ya, nggak dijawab salamnya. Jadi Yusman lagi baca murojaah surat Al-A'raf, baca aja terus. Mau azhar ngasih salam, assalamualaikum gitu kan. Baca aja terus. Kalau kata Imam Al-Wahidi. Qala fa in sallama alaihi insanu kafara bil isyarah. Nah, ini sebenarnya pendapat pertama ini ya sebenarnya juga dikritisi ya, karena ya itu akan menimbulkan nanti orang akan menimbulkan kecurigaan, menimbulkan pikiran negatif gitu. Kok saya kasih salam dong, kok nggak dijawab sih gitu kan. Nah, tapi ada juga perkataan gimana? Fa in sallama alaihi insanu. Ini pendapat kedua berarti. Ya, pendapat kedua. Kalau ada orang yang memberikan salam pada kita dalam baca Quran, kafahu raddu bil isyarah. Maka cukup dengan jablang isyarat. Nah, kenapa? Untuk menjaga bacaan tilawah kita. Kalau kita dalam posisi diberi salam, gitu ya. Jadi misalnya tadi Yusman baca Quran, azan memberi salam. Assalamualaikum. Nah, Yusman jawabnya cukup dengan, nah, gitu. Kira-kira isyaratnya jawab begini. Atau dengan semisalnya, waalaikumsalam gitu kan. Tapi begini jawab. Wala fa in arada radda bil lafzi radda. Tapi kalau dia pengen jawab dengan lafaz sih jawab, silakan. Ya. Tumasta'nafal isti'adah wa 'awadat tilawah wa hadzal ladzi qalahu dhaif. Ya, tapi yang ketiga apa? Tapi kalau dia pengen menjawab dengan lafaz silakan. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi dia nanti mengulang lagi dengan ta'awud dan mengulang bacaan. Wa hadzal ladzi qalahu dhaif wa dhahiru wujubur raddi bil lafzi. Ya. Dan ini klasifikasi pendapatnya Al-Wahidi ini kata beliau dhaif, ya, lemah, ya. Lemah. Artinya di sini kan Al-Wahidi itu akhirnya memberikan seakan-akan hukum jawab salam itu pasti sunnah. Ya, hukum jawab salam itu apa? Sunnah. Kalau dalam keadaan qiraah. Padahal asal dari hukum jawab salam itu adalah wajib. Memberi salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Tetapi pada kondisi Al-Wahidi ya mengklasifikasi tadi secara umum apa? Menjadikan sunnah. Nah, menurut Manawi ini dhaif. Wa dhahir wujubur raddi billah. Yang zahir ya, yang lebih nampak, yang lebih kuat pendapatnya apa? Wajib untuk menjawab salam dengan lafaz. Nah, jadi biar apa? Biar nanti azan misalnya azan ngasih salam ke Yusman. Assalamualaikum, waalaikumsalam, misalnya. Ya, itu lebih kuat mendapat jawab wajib karena kita mendapat salam ya seperti itu. Beda kalau dalam sholat. Kalau dalam qiraah masih mungkin kan bisa dipotong. Ya ini sekaligus menjaga perasaan orang yang memberikan salam biar nggak baper gitu ya. Asal biar nggak baper tapi mewek dan kalau jawab salam. Gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi mas sengaja diklasifikasi Imam Nawawi biar kita tahu. Tapi gimana? Ambil aja pendapat yang mudah. Wa zahir wujubur raddi bil lafz. Jadi tetap wajib menjawab salam. Faqad qala ashabuna, berkata ulama Syafi'iyah, idza sallama ad-dakhil yaumal jumu'ah fi halil khutbah wa qulna al-insatu sunnah wajib ar-raddu salam ala asahhil wajhain. Nah, sekarang beda lagi kondisi. Tadi pertama kondisi kalau kita memberi salam, kita posisi memberi salam dalam keadaan membaca Quran. Itu pertama. Yang kedua, saya bikin kayak semacam poin-poin ya biar mudah. Yang kedua tadi kita bahas apa? Kita lagi baca Quran dan kita mendapat salam.
Ya. Jadi pertama kita memberi salam, kita dalam keadaan jadi ingat semua dalam keadaan tilawah Quran. Yang pertama itu adalah ketika kita membaca, kita memberi salam. Yang kedua, ketika kita menerima salam. Yang ketiga, sekarang beda lagi. Ketiga ini gimana kalau dalam khutbah Jumat? Kita dalam khutbah Jumat. Kemudian buat ikhwan. Ya, sebagainya hari Jumat. Idza sallamat dakhil yaumal jumu'ati fi halil khutbah wa qulna in al-insatu sunnah. Ada orang masuk ke Jumatan, masuk ke Jumatan ya. Dia mau dikasih salam, salamnya kepada semua orang, assalamualaikum, gitu kan. Gede, salamnya gede. Misalnya khotib sedang berbicara, ya kan, khotib sudah masuk ke naik mimbar. Ya tiba-tiba nih orang disalam kepada semua jamaah. Gimana? Qulna al-insatu, diam itu lebih sunnah. Kata sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi tidak dijawab ya. Minimal atau dijawab dalam hati. Al-insat itu bisa bermakna di jawab dalam hati ya. Jadi nggak harus ditampakkan. Wajib raddus salami ala asahhil wajhain. Tetap kata beliau, tapi pendapat yang kuat ya menurut menurut penelitian Nawawi tetap wajib jawab salam gitu ya. فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى مع أن رد السلام واجب في الجملة والله أعلم. Ya, di sini jadi ada klasifikasi. Sekarang ini kondisinya beda. Ya, kondisinya beda. Kalau kondisi khutbah memang memungkinkan. Jadi tadi kan pertama ada yang mengatakan al-insatu sunnah. Jadi tadi sebagai ulama Syafi'iyah mengatakan udah diam aja. Kan kita lagi khutbah ini. Ya, kondisinya itu berbeda kalau kita sedang tilawah. Kalau dalam khutbah ya kan ada hadis Nabi SAW mengatakan kalau kita berkata diam saja, insit islahibik kata Rasulullah, maka akan batal salat Jumat kita gitu kan. Apalagi kita dengan perkataan lebih panjang dari sekadar berkata diam ya seperti itu. Maka berbeda kondisinya antara khutbah dengan baca Quran secara umum. Kalau baca Quran secara umum memang diperbolehkan, tidak ada dalil khusus yang melarang kita untuk berbicara atau menjawab salam seperti itu kan. Tapi dalam khutbah Jumat ada dalil khusus nih yang melarang kita untuk berbicara sepatah kata pun begitu kan. Oleh karenanya di sini apa pendapat pertengahannya? Tetap jawab salam ya, tapi ya minimal dilirihkan. Bila ada orang ada beri salam misalnya, maka lebih dilirihkan. Lebih utama lagi nggak usah beri salam sebenarnya. Antum datang Jumatan telat gitu kan. Ya udah, nggak usah beri salam kepada jamaah umum. Dan lagi pula, lagi kalau kita lihat realita, ini mungkin jarang terjadi, bahkan tidak ada. Ya. Seperti itu. Tapi dibahas ini untuk memberikan pembahasan fikih itu memang fleksibel. Ya, sampai hal seperti ini pun dibahas. Ya seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kalau dalam khutbah Jumat, ya, maka memang tetap jawab salam, ya tetap jawab salam, tetapi dalam hati seperti itu, jangan dikeraskan. Ya, karena apa? Karena nanti ada dalil mengharamkan kita tuh untuk apa berbicara. Beda dengan sholawat. Nah, saya ingat dulu pas di Nabawi itu kalau khutbah Jumat, misalnya khatibnya berkhutbah menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jamaahnya pada Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah boleh, karena ada dalil lagi khusus ya kalau kita bersolawat disebut nama Nabi kata Nabi SAW, maka kita bersolawat, tidak bersolawat akan dibilang orang yang bakhil, sebagian orang adalah yang tidak bersolawat. Beda kalau solawat. Kalau solawat memang ada dalilnya di situ ya. Ketika Rasulullah disebutkan ya maka kita bersolawat. Tapi untuk salam, nah untuk salam ini ada pembahasan berbeda lagi dengan solawat. Jadi kalau solawat apa kita keraskan ya, tapi kerasnya jangan juga terlalu keras ya. Misalnya khatib berbilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda misalnya dalam khutbah Jumat, maka antum ikut bersolawat. Nah, itu diperbolehkan karena ada dalil khusus lagi seperti itu. Adapun kalau salam ya, maka itu masih bisa ditolerir dengan minimal menjawab dengan lirih seperti itu. Nah, jadi berbeda ya antara dalam keadaan qiraah dengan keadaan khutbah. Radhiyallahu anhu. Allah alam, saya nggak tahu. Kalau boleh saja, ya termasuk tarobi, itu namanya tarobi. Tarobi memberikan
doa keridhaan itu boleh ya, boleh juga termasuk sunnah ya. Termasuk sunnah kita memberikan ketika misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kita ikut radhiyallahu anhu. Tapi kalau dibilang kalau cara dalil ya, dalil yang lebih jelas itu adalah sholawat ya. Dalil lebih jelas adalah sholawat. Jadi kalau kita bandingkan sholawat atau tarawih yang diutamakan, sholawat dulu. Sholawat baru tarawih gitu. Termasuk adab juga seperti itu kita untuk untuk memberikan doa keridhaan bagi para sahabat, bagi para ulama termasuk seperti itu. Ya, tapi tidak levelnya tidak sampai sholawat ya, artinya tidak menjadi suatu kewajiban karena sholawat itu menjadi wajib kan, kalau nama Rasul disebut kita wajib bersholawat minimal sekali seperti itu. Baik. Wa amma idza aqasa, nah sekarang udah beda bahasa lagi nih. Ya, tadi udah selesai ya masalah khutbah Jumat, kalau khutbah Jumat ya. Sekarang bahasa beda lagi. Wa amma idza aqasa fi halil qira'ah fa innahu yustahab an yaqul alhamdulillah. Wa kadza law kana fi sholati wa law aqasa ghayruhu wa huwa yaqra'u fi ghairi sholati wa qala alhamdulillah yustahab lil qari' an yushammitah wa yaqul yarhamukallah. Baterai habis. Oke. Oke, sekarang pembahasannya adalah wa amma idza aqasa. Kalau sekarang kondisinya dalam keadaan bersin. Ya. Kalau kita dalam keadaan baca Quran, jadi kita sendiri, misalnya saya lagi baca Quran. Jadi saya bersin. Hacim gitu kan. Bersin. Nah, apakah kita boleh untuk doa atau tahmid ya, tahmid ya, alhamdulillah tetap disunahkan ya. Jadi kita lagi baca Quran terus kita bersin, maka tetap disunahkan untuk tahmid ya, alhamdulillah. Wa kadza law kana fi shalah, bahkan di salat juga enggak apa-apa ya, di dalam salat, bahkan di dalam salat itu tidak mengapa ya. Jadi ini ada walaupun dalam salat secara umum tidak boleh menambah kalimat ya, tapi ada keumuman khusus ada kekhususan ya. Ada kekhususan beberapa lafaz yang diperbolehkan walaupun bukan bagian dari Al-Quran. Contohnya misalnya lagi bersin, misalnya lagi sholat, tiba-tiba bersin lagi sholat. Nah, itu tetap disunahkan baca tahmid menurut beliau di sini. Ya. Tapi memang dilirihkan, jangan dikeraskan. Gitu, atau menurut dalam hati lah, dalam hati. Jadi jangan sampai juga disirkan. Itu kan masih ada suara ya, jangan sampai disirkan juga. Ini dalam hati. Jadi hajim dalam sholat hati seperti itu. Jangan sampai dikeras karena khawatir nanti menambah kalimat. Kalau kada lakukan habis sholat. Walau aqasa ghayruhu wa huwa yaqra'u fi ghairi shalah. Nah, tapi beda kalau misalnya kita mendengar orang bersin. Jadi misalnya kita lagi baca Quran, ada orang bersin. Kalau di luar sholat, maka itu tetap disunahkan. Tapi kalau di dalam sholat, maka tidak disunahkan. Ya. Walau aqasa wa huwa yaqra'u fi ghairi shalah. Jadi misalnya saya dengar misalnya tadi yang saya sebut Dafa. Saya lagi baca Quran, Dafa tiba-tiba bersin. Kalau di luar sholat, maka itu tetap disunahkan. Saya menjawab nanti dia menjawab dia misalnya alhamdulillah saya yarhamukallah. Tapi kalau di dalam sholat ya, maka tidak disunahkan bagi orang yang menjawab itu seperti itu. Nah, jadi kita misalnya saya dengar lagi sholat dia bersin ya, maka nanti jangan dibalas doa tahmidnya, jangan yarhamukallah, tidak disunahkan seperti itu. Wa qala alhamdulillah istahabul qari an yushammitah fa yaqul yarhamukallah. Nah, ini tadi bahasannya. Jadi secara umum kalau di luar sholat itu kita memang disunahkan ya, apapun kita tilawah maka tetap disunahkan bagi yang bersin baca alhamdulillah, lalu orang yang mendengar baca yarhamukallah, lalu kita menjawab lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, jadi timbal balik ya. Itu ingat di luar sholat. Adapun di dalam sholat itu disunahkan hanya bagi orang yang mengalami. Ya, hanya orang yang mengalaminya. Jadi misalnya saya sholat
tiba-tiba saya bersin, itu hanya saya saja yang tetap disunahkan untuk tahmid. Syukur-syukur kalau bersinnya itu di rakaat pertama baca Al-Fatihah ayat kedua. Ya itu pas banget tuh. Misalnya bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Haji bersin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pas banget itu. Saya pernah tuh begitu. Wah, ini pas banget ini. Jadi ngucapin tahmid itu dijaharkan, sekaligus kita baca Quran, sekaligus kita tahmid karena kita bersin. Nah, itu lebih diperbolehkan kalau seperti itu. Nah, kalau bukan di dalam Al-Fatihah misalnya, atau bukan di ayat-ayat yang ada alhamdulillah kan juga ada pada sebagian ayat Quran, tapi tidak secara umum. Maka itu lebih pas lagi. Tapi kalau nggak dapat ayat alhamdulillah gimana? Ya sudah, tidak mengapa. Yang penting ya dijaga, jangan sampai suaranya melebihi baca Quran ketika baca, gitu kan. Nah, tapi kalau untuk yang di dalam sholat, kita dengar orang bersin, kita jangan nggak usah jawab ya alhamdulillah, nggak boleh. Ya nggak boleh, karena itu tidak termasuk hal yang ditekankan dalam sholat. Kalau sholat tidak. Dan ingat ini ada bersin ya. Kadang jangan dijadikan bercandaan itu ya. Kadang misalnya kita mengucapkan yarhamukallah itu bagi orang yang memang sudah mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita nggak dengar dibaca alhamdulillah, kalau usah dibikin yarhamukallah. Ya kadang-kadang jadi kecandaan itu nggak boleh juga ya. Misalnya Kemal bersin, lalu Bang Ray misalnya dengar Bang Ray mendengar Kemal baca alhamdulillah, maka jawab yarhamukallah. Tapi kalau Kemal dia bersin gak baca alhamdulillah atau tidak terdengar, ya sudah jangan dijawab seperti itu ya. Jadi ini ada timbal balik gitu ya, yang kadang-kadang jadikan bercandaan tuh, dikit-dikit langsung yarhamukallah, padahal maknanya bagus ya doa, tapi kan ada tuntunannya dari syariat seperti itu ya. Oke, lewat pembahasan masalah bersin baca Quran, bersin ketika baca Quran gimana udah lewat. Selanjutnya, walau sami'al mu'adzin qata'al qira'ah wa ajabahu bi mutaba'ati fi alfadhil adzan fal iqamah thumma ya'udu ila qira'ati wa hadha muttafaqun 'alaihi 'inda ashabina. Pembahasan berikutnya Pak, tentang baca Quran terus kita dengar azan. Nah, gimana? Saya ringkas saja ya. Kalau kita dengar azan maka kita potong ya bacaan Quran kita. Yang minimal kita potongnya itu minimal kita potong pas sudah selesai ayat, nah, boleh lah. Jangan misalnya kita lagi baca ayat panjang, misalnya Al-Baqarah ayat terakhir misalnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tiba-tiba ada adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh kita sedikit kita sempurnakan, baru nanti kita kita dengarkan. Tapi secara umum kalau kita sudah selesai ayatnya, kita lebih baik kita potong bacaannya, kita dengarkan adzan, mutaba'atil alfaz. Kita ikuti lafaznya, kita jawab setiap lafaz azan seperti itu. Dan ini kata beliau muttafaq alaihi 'inda ashabi. Muttafaq di kalangan ulama Syafi'iyah, disepakati. Wa amma idza qulibat min hajatun fil qira'ah wa amkanahu jawab as-sa'ili bil isyaratil mufhimah wa 'alima annahu la yankasiru qalbuhu wa la yahsul lahu syai'un min al-ada' lil unsi alladhi bainahu wa nahwihi fal aula an yujibahu bil isyarati wa la yaqta'u al-qira'ah in qata'aha jazallahu ta'ala. Nah, sekarang pembahasan terakhir tentang masalah kita baca Quran pada keadaan tertentu. Kita misalnya lagi baca Quran, terus kita diminta sesuatu keperluan. Contoh mudah misalnya diminta sama orang tua kita. Kita lagi baca Quran, terus kita diminta oleh orang tua kita misalnya, atau diminta oleh teman kita deh. Ya. Kalau sama orang tua itu wajib ya, beda ya. Kalau sama orang tua wajib. Jadi apapun itu, ya kita lagi baca Quran, orang tua misalnya minta, siapa misalnya siapa lagi sih yang saya sebut misalnya misalnya Alfian lagi baca Quran, tiba-tiba ibunya minta, Alfian tolong beliin garam di pasar, maka segera, kalau orang tua tuh segera ya, orang tua tuh mesti segera. Tapi kalau misalnya teman ya, atau mungkin bahkan ya adik kita atau saudara kita misalnya, yang kebutuhannya nggak mendesak, artinya kadar untuk memenuhi panggilan itu nggak sampai wajib. Kalau orang tua wajib ya. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang sebaya kita gimana misalnya? Kalau misalnya kita lagi baca Quran, wa amkanahu jawabu sa'il bil isyarah mutlaq wa alima annahu la yantasiru qalbuhu wa la yahsulu syai'un min al-adar yusil al-kalimah wa ana fal aula an yujibahu bil isyarah. Saya ringkas saja.
Kalau kita memungkinkan untuk menjawab dia dengan isyarat, nanti misalnya kita lagi baca Quran, ya misalnya Rudi dibaca Quran, tiba-tiba Rehan minta, tolong Rudi, tolong anterin, misalnya tolong anterin ke ini dong, ke kampus misalnya, lagi dipesan misalnya kan, ke kampus. Tapi Rudi lagi baca Quran, maka kalau memungkinkan Rudi ini menjawab dengan isyarat, lagi baca Quran misalnya, gini isyaratnya, nggak bisa, misalnya, ya kan? Dan tapi mesti diyakini juga orang yang Rehan ini orang yang orang yang meminta hajat kepada dia itu nggak sakit hati, lain kasiru kalau nggak baper dia, nggak baper. Kalau gitu kan jadi baper misalnya, dan tidak juga menyakiti sama manusia. Fal aula an yujibahu bil isyarat, maka lebih utama memang jawab dengan isyarat. Jadi penting nih ya, kita juga mesti memperhatikan aspek akhlak, memperhatikan aspek muamalah ya, bukan hanya sekedar fikihnya saja. Cara fikih boleh-boleh saja kita baca Quran, kita isyarat misalnya lagi baca Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran. Ya, misalnya Rudi lagi dibaca Quran, kita Rehan minta bantuan. Tiba-tiba Rudi bilang, gini, bilang enggak, lagi nggak bisa lagi baca Quran misalnya. Nah, ini sebaiknya dijaga ya, jangan sampai Rehan ini baper gitu ya. Jangan sampai dia sakit hati. Nah, itu sampai segitunya diperhatikan aspek muamalah. Jadi baik, kalau dia nggak baper ya biasa aja udah, nggak apa-apa, jangan isyarat. Tapi sebaiknya gimana? Walai qaul qiraah, dan dia tidak memotong qiraah. Jadi memang sebaiknya memang kalau nggak menyak, memang kebutuhan nggak mendesak banget sih. Kalau kampus mungkin mendesak ya, maka lebih baik dipenuhi. Tapi kalau misalnya kebutuhan yang ingin main ke rumah teman misalnya, maka ya udah, nggak apa-apa juga untuk kita memberikan isyarat nggak bisa, ya kan? Dan kita nggak memotong bacaan kita, gitu. Tapi fa'in qata'ah jazallahu. Tapi kalau dipotong nggak apa-apa. Misalnya Rudi nggak enakan, iya deh, Rehan teman baik gitu kan, selalu bantu, maka nggak apa-apa dipotong bacaannya, lalu dia segera memotong bacaan Qurannya, langsung ditutup mushafnya, langsung sih boleh. Nah, jadi seperti itu kalau ada orang bagaimana baca Quran ketika orang minta keperluan. Intinya kalau memungkinkan dengan isyarat, ya kita, apa sih maksud isyarat itu, biar kita jaga bahasa Quran gitu loh. Jadi kita nggak mendahulukan manusia daripada Al-Quran. Beda kalau orang tua mau khusus, kalau orang tua ya orang tua itu khusus. Tapi kalau orang umum ya, bisa teman atau ya yang sebaya dengan kita, bukan orang tua ya, nah, maka kita boleh dengan isyarat ya, lagi baca Quran, atau biasanya orang juga tahu waktu lagi baca Quran kan, kayak enakan juga kan, minta. Kalau misalnya memungkinkan isyarat, yang isyarat, jangan ganggu. Ya, isyarat jangan ganggu atau jangan nggak bisa, boleh. Tapi mau dipotong pun juga nggak apa-apa, jaza boleh. Jadi dipotong untuk menjaga perasaan orang tersebut, maka dipotong bacaannya, diputus ya, artinya diselesaikan bacaannya, baru memenuhi hajat orang gitu ya. Nah, baik, jadi ada aspek muamalah yang harus diperhatikan ya, sesuai dengan fikih yang kita perhatikan. Baik, ini teman-teman yang baru masuk ya, saya udah bilang kita sampai jam 7 ya, makan lalu, dan saya udah bilang karena kemarin pada bilang yang mau Jumatan, pada mau bilang hari Jumat aja, makanya baik. Tapi nggak masalah kalau ada izin, yang penting izinnya diperjelas ya, jangan main izin aja atau main keluar. Baik, kita juga dikit faslun. Nah, ini berarti Rama naik ke atas. Jadi soalnya terbalik ya faslun. Hukmul qiyam. Kalau di sini tadi saya lihat hukmul qiyam, bukan. Atas lagi. Kalau saya tujuan istihbabil qiyam li ahlil fadli minal ulama was-shalihin. Ya, hukmul qiyam bisa. Ini tentang apa? Ini menarik ya, tentang masalah hukum berdiri. Apa berdiri maksudnya? Maksudnya berdiri menyambut orang soleh datang, atau orang-orang punya kedudukan tertentu datang. Ma'ruf ya, di kita misalnya ada ulama, ada syekh, ada pokoknya ulama lah, ustadz gitu. Ketika datang, kalau kita sebagai pondok tradisional, kalau kiainya datang atau syekhnya datang, muridnya pada berdiri. Itu gimana hukumnya? Kita lihat faslun. Wa idza warada 'ala al-qari min man fihi fa fadilatun min ilmin aw salahin aw syarafin aw sinnin ma'a siyanatin aw lahu hurmatun bi riwayatin aw wiladatin aw ghairiha
fala ba'sa bil qiyam lahu ala sabilil ihtiram wal ikram. La lirriya wal i'dham bal dzalika mustahab. Menarik. Ini lagi memang pembahasannya nanti subjeknya itu adalah qari ya. Misalnya kita lagi baca Quran. Karena kan ini kita tentang aktibian fi adab hamalatil Quran. Jadi emang subjeknya selalu bagaimana seorang qari, ya, bagaimana orang yang dengarkan Quran gitu. Nah sekarang gini, misalnya seorang qari lagi baca Al-Quran, dibaca Al-Quran, ya. Terus dia lewat, dia ketika lagi baca Quran ada lewat orang yang punya keutamaan, man fihi fadilatun min ilm. Ada orang yang ada ketika dia sedang baca Quran, maka dia ada orang lewat yang orang itu punya keutamaan dalam ilmu. Artinya apa? Ya misalnya ustadz, kiai, syekh, atau buya, atau ajengan, kalau Sunda kan bilang. Pokoknya ya ulama lah ya, ahli ilmu, guru, ya kan? Au syaraf, ya. Syaraf ya, atau punya kemuliaan. Syaraf itu mungkin bisa dari sisi jabatan. Misalnya ada kepala sekolah, ya kan? Atau misalnya ada pejabat, ya kan? Ada Pak Camat, ya kan? Atau misal Pak RW, Pak RT, misalnya lewat gitu kan. Kita mungkin lagi di majelis, di apa, dimanapun lain. Terus, au sinin ma'asiyanatin. Atau orang tua. Sinin ma'asiyan. Orang tua yang menjaga harga diri mereka. Ya. Di sini diperjelas sama beliau, Nawawi, sinin ma'asiyan. Orang tua yang menjaga diri mereka. Jadi bukan orang tua yang cuma sekedar orang tua, tapi orang tua yang memang dia punya harga diri gitu. Artinya dia orang tua yang baik, yang soleh. Walaupun dia bukan ulama, walaupun dia bukan syekh, walaupun dia bukan ustadz misalnya. Tapi dia orang tua yang memang kita kenal orang baik gitu kan. Aulahu hurmatun biliwayah. Atau orang yang punya kehormatan dari segi wilayah. Wilayah itu ya maksudnya orang yang punya kedudukan ya, punya jabatan sama. Syaraf jadi orang mulia, bisa juga aulahu hurmatun biliwayah, artinya orang yang punya kedudukan. Ya, misalnya kita orang Pak RT, Pak Camat sama bersama. Au wiladah, atau orang yang mulia secara nasab. Misalnya Pak Habib, ya kan, di dalam Islam memang diakui orang-orang keturunan Rasul, waktu keturunan Nabi SAW, Muhammad SAW, itu orang yang mulia secara nasab ya kan, secara nasab. Tetapi secara amal belum tentu, gitu ya. Secara amal belum tentu. Tapi nasab yang memang dalam Islam diakui mulia itu nasab Nabi Muhammad SAW. Tapi kita muliakan minimal dia karena nasab dia. Misalnya misalnya seorang Habib, ya, keturunan Syarifah, Habibah, ya, laki itu perempuan gitu kan. Atau yang lain lah, pokoknya dia punya kedudukan, punya kehormatan gitu kan. Fala ba'sa bil qiyami lahu ala sabil ihtiram wal ikram. Maka tidak mengapa kita, walaupun kita lagi baca Quran nih, ya, dan ini juga nanti konteksnya umum ya. Nggak harus lagi baca Quran, misalnya kita lagi di majelis ataupun gitu ya, kita dalam kondisi menunggu guru kita atau menunggu orang-orang itu misalnya. Tapi ini karena konteksnya membaca Quran, maka membaca Quran. Maka tidak mengapa kita berdiri. Kita lagi baca Quran misalnya. Kita lagi baca surat Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan. Tiba-tiba ada syekh datang, ada Pak RW datang, ada Habib datang, gitu kan. Maka gimana? Atau kalau di kita ya, nggak harus Habib deh. Misalnya wiladah itu juga misalnya ningrat, ya misalnya orang-orang ningrat ya kan, orang kerajaan itu boleh termasuk. Maka nggak apa-apa untuk kita berdiri dalam rangka ihtiram wal ikram, dalam rangka menghormati, dalam rangka menghormati. La riya wal i'dham, tidak dalam rangka riya dan i'dham. Nah ini perlu dibedakan. Kita berdiri untuk diri dia itu untuk menghormati, memuliakan. Ihtiram menghormati, ikram memuliakan. Bukan untuk riya, ya kita udah bahas riya itu apa, biar kita dianggap amal kita dan menghormati orang soleh ini, biar kita dianggap orang yang juga menghormati orang soleh, itu riya. Atau wal i'dham, atau kita mengagungkan. Beda. Kita mesti bedakan antara i'dham dan ikram.
Kalau ikram itu boleh memuliakan, kalau ya Allah mengagung-agungkan, bahkan nanti kita berdiri itu dalam lengkap ya naudzubillah menyembah dia nggak boleh, itu ya Allah. Jadi dia mengagungkan apa berlebihan dalam itu nggak boleh. Baladzalika mustahab. Ya, makanya kita masuk sunnah kalau kita memang berdiri dalam rangka memuliakan, memuliakan. Nah, ini jangan ditanya dulu ya, karena ini belum final. Ini ada rincian. Wa qad sabata al-qiyam lil ikram. Apa dalilnya? Nah, gitu kan. Saya kita tanya apa dalilnya? Dalilnya ada. Wa qad sabata al-qiyam lil ikram min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi'li ashabihi radhiyallahu anhu bi hadratihi wa bi amrihi wa min fi'li tabi'in wa man ba'dahum minal ulama as-salihin as-salihin. Dan telah sabit, telah tetap memang ada dalil, tapi memang dalilnya nggak disebutkan sama Nawawi. Dan berapa tuh ikhtisar ya. Nanti ada rinciannya. Dan telah banyak atau telah tetap ya tentang bagaimana pemuliaan terhadap perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga perbuatan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap beliau dalam menghormati beliau ketika datang. Ya, saya nggak hafal hadisnya, jadi saya pernah dengar memang saat Rasulullah SAW datang ke Masjid Nabawi. Di sana para sahabat Ansar dan Muhajirin sedang duduk dalam majelis, ya kan? Dan ketika itu mereka berdiri. Ini hadis mungkin yang di soal Imam An-Nawawi. Ya. Mereka berdiri dan itu dibiarkan oleh Nabi SAW. Bihadratihi wa bi amrihi. Artinya perbuatan sahabat ketika mereka berdiri menyambut Nabi SAW ketika datang pada majelis itu di hadapan beliau dan juga akan perintah beliau. Artinya apa? Berarti suatu perintah dari Nabi SAW itu orang itu bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah. Apalagi Nabi SAW membiarkan dalam kaidah ilmu hadis perbuatan sahabat Nabi SAW termasuk sunnah takririah. Ya, perbuatan sahabat yang dibiarkan oleh Nabi itu masuk sunnah takririah. Dan juga perbuatan dari tabi'in dan orang-orang soleh yang datang setelahnya. Nah, waktu ada jama'atu juz'an fil qiyam. Oh ya, ini saya masih jelaskan. Dan ini ada rincian. Waktu ada jama'atu juz'an fil qiyam dan saya telah mengumpulkan bagian-bagian ini dalam tentang masalah berdiri untuk menghormati atau memuliakan orang-orang soleh atau orang-orang yang kedudukan. Wa dzakartu fihi al-ahadits wal athar al-warida bi istihbabihi wa bin nahyi anhu. وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى فمن شك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجب ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى. Teman-teman, saya sudah kumpulkan pembahasan ini di satu kitab khusus ya, jadi nggak diatibian karena ini kan sebenarnya fokusnya pada Quran, tapi disampaikan beliau untuk hal-hal yang berhubungan dengan hal itu. Beliau Nawawi telah membuat buku khusus, judulnya apa? At-Tarhis bil Qiyam lil Fadri wal Maziyah min Ahli Islam. Itu kitab khusus yang membahas tentang hukum berdiri menyambut orang-orang soleh atau orang punya kedudukan di kalangan orang Islam. Bagaimana hukum? Di situ kata beliau, paragraf ini menerangkan, beliau sudah menjelaskan mana yang wajib hadisnya, mana yang boleh, bahkan beliau menerangkan yang dikatakan dilarang itu malah justru boleh, begitu kan? Dan saya telah terangkan di situ, silakan merujuk pada kitab. Nah, sekarang saya kasih penjelasan. Tadi saya katakan, secara umum berdiri menghormati orang saleh yang punya kedudukan, punya nasab, punya hantu itu adalah sunnah. Selama tujuannya ihtiram dan ikram, menghormati dan memuliakan. Nah, yang dilarang, ya termasuk tadi Imam Nawawi jelaskan, hal-hal yang nggak diperbolehkan apa? Kalau dalam rangka i'dham, mengagungkan berlebihan atau bahkan riya, itu nggak boleh. Nah, sekarang gimana kalau orang yang punya kedudukan itu? Jelas saya deh, Tadi saya jangan anggap saya ulama ya, saya belum ulama. Misalnya, anggaplah saya sebagai guru antum gitu kan. Gimana saya? Apakah saya harus mewajibkan atau mungkin membolehkan atau bahkan menyuruh antum berdiri untuk menghormati saya? Nah, di sini untuk pengajar atau orang-orang punya kedudukan ini ada pilihan, ya. Dan di sini sebenarnya lebih ditekankan sifat tawadhu.
Ingat, ini konteksnya untuk yang punya kedudukan. Orang yang punya kedudukan, ya, dia udah memang diperbolehkan saja, punya hak dia untuk dihormati. Misalnya dia datang, santri-santrinya mesti berdiri menghormati dia, itu diperbolehkan. Tetapi banyak para ulama, ya, masuk kalau kalian tahu misalnya Syekh Ramadan Al-Buti. Ramadan Al-Buti itu ulama Suriah, rahimahullah, yang wafat. Ya, terlepas mungkin pemahamannya berbeda dengan kita, beliau Asy'ari, Sufi. Tapi saya pernah dapatkan satu video beliau mengatakan, saya ini nggak pantas untuk dihormati dengan berdiri. Saya nggak pantas dihormati dengan berdiri. Karena saya ini bukan ulama. Karena beliau itu ulama. Beliau itu ulama besar. Ahli fikih Syafi'i, ahli tafsir Syekh Bukhari. Tapi beliau merasa nggak layak untuk dihormati dengan berdiri. Kalau saya datang nggak usah berdirilah antum-antum nih, murid saya. Cukup antum memberi salam, cukup duduk dengan baik seperti itu. Nah, jadi untuk para pengajar atau orang-orang punya kedudukan, ya mereka memang punya hak untuk itu, tapi aspek tawadhu'nya lebih ditekankan. Jadi saya pun juga bahkan melarang antum, ya, bahkan saya melarang. Saya melarang antum kalau saya datang misalnya berdiri nggak perlu. Tetapi antum sebagai orang, sebagai murid, sebagai orang yang tadi sebagai qori gitu kan, datang orang itu orang punya kedudukan, itu termasuk antum sunnah, kita harus mengamalkan sunnah itu berdiri, minimal berdiri menghormati dia, ya kan, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ini tergantung pandangannya, pandangan orang yang punya kedudukan, pandangan orang yang menerima orang yang punya kedudukan tersebut, misalnya dia murid ataupun segala hal seperti itu. Nah, memang ada sebagian asatidzah, sebagian masyayikh melarang hal ini, tapi melarang mereka itu rata-rata karena mereka dalam rangka adab, dalam rangka tawadhu, ya. Bukan dalam rangka dari fikih, ya. Karena dalam fikih kira-kira kan mustahab, ya. Dalam fikih itu mustahab, termasuk hal yang dianjurkan. Tetapi banyak para ulama juga mereka nggak mau pada berdiri begitu karena aspek mereka takut ria, takut mereka terlalu diagung-agungkan, seperti itu. Jadi jangan sampai nih kalian mungkin mendengar ada asatidzah yang melarang, nggak boleh kita berdiri, ada orang soleh. Itu sebenarnya mereka itu dalam rangka bukan karena dari fikih sebenarnya, tapi dalam rangka untuk menjaga hati, ya, dalam aspek tawadhu. Dalam masalah fikih sudah dijelaskan dengan jelas, ya, diperbolehkan gitu ya, bahkan disunahkan kita kalau kita sedang baca Quran pun tetap kita mesti disunahkan untuk berdiri menghormati orang yang datang, bukan tadi ya, baik itu ilmu ataupun nasab atau jabatan dan segala seperti itu. Oke, baik. Faslun, bab selanjutnya. Fi ahkamin nafisatin tata'allaqu bil qira'ati fi sholati baliku fi ikhtisariha fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqh. Ini ahkamun nafisah, hukum-hukum yang berharga seputar Al-Qur'an, ya. Minha annahu tajibul qira'atu fi sholatil mafrudati bi ijma'il ulama. Thumma qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullahu ta'ala wa jamaahirul ulama tata'ayyan qira'atul Fatihah fi kulli rak'ah. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa jama'atun la tata'ayyan al-Fatihah abada. Qala wa la tajibul qira'atu fi rak'atayn al-ukhrayayn. Was-shawabul awwal faqad tadhaharat 'alaihi al-adillatu min as-sunnah wa yakfi min dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi al-hadits as-sahih la tujzi'u salatun la yaqra'u fiha bi ummil Qur'an. Ini masalah mudah sebenarnya. Tentang apa? Hal pertama tentang masalah membaca Al-Qur'an di salat hukumnya gimana sih? Ya. Fi ahkamin nafisah tata'allaq bil qira'ati fi shalah. Baliku fi ikhtisariha fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqh. Tentang hukum berharga terkait bagaimana hukum baca Al-Qur'an di dalam salat, dan beliau menyampaikan di sini, saya sampaikan ringkasan karena ini sudah masyhur di kitab-kitab fikih. Nah, di sini katakan minha annaha tajibul qira'ah fi shalah, annahu tajibul qira'ah fi shalah ijma'il ulama. Annahu tajibul qira'ah fi sholatil mafruḍah bi ijma'il ulama. Bahwasanya
menurut kesepakatan para ulama wajib kita baca Al-Quran. Ya, jangan waktu kita wajib baca Al-Quran. Nggak boleh sama sekali dan waktu kita nggak baca Al-Quran. Nah, terus dirinci. Ya, kalau pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad itu mengatakan apa? Yang wajib itu hanyalah Al-Fatihah. Ya, misalnya sholat yang paling banyak 4 rakaat yang wajib. Maka 4 rakaat itu wajib baca Al-Fatihah. Adapun surat pendek maka itu sunnah. Itu udah maklum ya. Faqala Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah ini yang agak jauh. Abu Hanifah berkata, enggak khusus Al-Fatihah. Ya. Jadi enggak diwajibkan Al-Fatihah abada selamanya. Faqala la tajibul qira'ah ya fi rak'atainil ukhrayaini. Dan juga enggak wajib baca Quran, baca Al-Fatihah juga di 2 rakaat terakhir. Ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah berpendapat dalil mereka apa? Jadi Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minhu. Faqra'u ma tayassara minhu. Dalil Imam Abu Hanifah itu bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, yang mudah itu kalau Al-Fatihah. Ini pendapatnya Hanafiyah. Pendapat Hanafiyah. Gak harus baca Al-Qur'an. Enggak harus baca Al-Fatihah, tapi baca apa aja yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, ini dikritisi banyak ulama. Syadz ya, pendapat yang lemah, pendapat yang menyelisih kebanyakan orang-orang saleh, orang-orang fikih. Ya, syadz itu kan pendapat orang yang pendapat orang yang pendapat sahih, pendapat yang menyelisih kebanyakan pendapat yang sahih, syadz. Ya kan? Nah, jadi kalau Abu Hanifah mengatakan nggak wajib baca Al-Fatihah. Nah, tapi yang saya tahu kebanyakan Hanafi justru baca Al-Fatihah sih mereka. Tapi hukum asalnya mereka nggak wajibnya baca Al-Fatihah. Gimana? Ikutin aja jumhur ulama. Ya, lebih mudah ikutin jumhur ulama mengatakan wajib baca Al-Fatihah. Yang pendapat yang benar apa? Wal awal ya. Kenapa? Karena sholat itu tidak akan terhitung kalau nggak baca Al-Fatihah. Adapun surat lain, ya misalnya baca setelah Al-Fatihah, baca surat apa, ya, baca surat-surat pendek, maka itu sudah sunnah, tidak sampai kadar wajib. Begitu pula di rakaat 3 dan 4. Ya. Misalnya di zuhur, asar, isya. Rakaat 3 dan 4 itu kita disunahkan juga baca surat pendek. Ya. Tapi emang secara umum prakteknya jarang ya. Tapi boleh saja, misalnya antum di zuhur, asar, ya rakaat 3, 4 baca surat pendek atau surat panjang, bahkan boleh saja. Ya, tidak dilarang. Ya. Tapi kemudian memang hanya membaca di 2 rakaat pertama. Wajma'u ala istihbabi qira'ati surah ba'da al-Fatihah fi rak'atay subhi wal ulaini min baqis salawat wa ikhtalafu fi istihbabiha fi tsaniyati wa rabi'ah wa li Syafi'i rahimahullahu fiha qawlan. Kali rinci. Tadi udah dibahas ya, saya sudah singgung gimana pendapat Imam Syafi'i terkait membaca surat pendek atau panjang di rakaat 3 dan rakaat 4. Nah, pendapat al-jadid, pendapat qaul jadid Imam Syafi'i itu annaha tustahab. Annaha tustahab wal qadim annaha la tustahab. Jadi qaul jadid Imam Syafi'i itu disunahkan kita baca surat di rakaat 3 dan 4, berarti zuhur, asar, isya. Pendapat qaul qadimnya tidak disunahkan. Nah, dalam mazhab Syafi'i kalau ada qaul jadid sama qaul qadim didahulukan qaul jadid ya. Berarti qaul jadidnya apa? Mustahab membaca Al-Qur'an surat-surat pendek di rakaat 3, rakaat 4. Qal ashabuna wa idza qulna tustahab fala khilafa annahu yustahab an takuna aqalla min al-qira'ati fil ulaini qalu wa takunu al-qira'atu fil thalith wa rabi'ah sawa. Nah, tetapi yang jadi pertimbangan sebagian ulama Syafi'iyah adalah hendaknya rakaat ketiga, rakaat keempat itu lebih pendek, gitu ya, lebih pendek bacaannya. Jadi jangan juga terlalu panjang ya. Rakaat 1, 2 udah panjang. 3, 4 kalau pengen baca surat lagi, lebih baik pendek ya. Aqal la min qira'ah fil ulain. Lebih pendek daripada 2 rakaat sebelumnya. Wa hal tutawwal ula 'ala tsaniyah fihi wajhan. Apakah rakaat pertama dipanjangkan dan rakaat kedua? Sini ada 2 pendapat, ada 2 wajah. As-sahhu ma 'inda jumhur ulama inda ashabina annaha la tutawwal. As-sahhuma. Menurut pendapat yang pertama, yang paling aslah ya, tapi ini dibantah nanti dengan pendapat kedua. Bahwasannya nggak usah dipanjangin.
Termasuk sunnah dalam sholat, rakaat pertama itu lebih banyak daripada rakaat bacaan pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu sunnah secara umum. Tapi sini dirinci, benarkah itu sunnah dalam mazhab Syafi'i? Kalau menurut Imam An-Nawawi ada dua wajah di sini. As-sahihuma, yang lebih sahih, itu yang lebih kuat menurut ulama Syafi'i, itu masih panjangnya. Tapi wasani wa huwa sahih indal muhaqqiqin. Pendapat kedua, walaupun tidak sampai derajat as-sah, tapi ini dianggap lebih sahih justru di kalangan para peneliti mazhab Syafi'i, annaha tutawwal, dipandangnya. Wa huwa al-mukhtar, dan itu pendapat yang terpilih. Lil hadits sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwalu fil ula ma la yutawwilu fil tsaniyah. Intinya ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi SAW memanjangkan rakaat pertama dari rakaat kedua. Ini pula juga pendapat Hanabilah. Ya, Abdul Hanbali juga rakaat pertama dipanjangkan dengan daripada rakaat kedua. Oleh hal yang lebih dipilih adalah memang sunnahnya itu kalau kita baca Quran di dalam sholat, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Wa faidatuhu an yudrikal muta'akhiru raka'atal ula wallahu ta'ala a'lam. Apa faidahnya? Agar orang masbuk itu bisa dapat rakaat pertama. Ya, masuk antum bisa jadi imam ya. Jadi imam udah jadi imam masjid misalnya. Itu baik perhatikan adab ini. Jadi rakaat pertama tuh kalau bisa agak panjangin dikit. Ingat, panjangnya juga sesuai kadar kemampuan makmumnya ya. Jadi jangan panjangnya baca Al-Baqarah satu surat ya. Yang ada kabur semua jamaah. Dan minimal panjangnya itu yang ma'ruf lah di kalangan jamaah setempat gitu kan. Nah, itu bagusnya dipanjangin. Rakaat kedua lebih pendek. Apa tujuannya? Biar jamaah yang masbuk itu bisa dapat rakaat pertama. Ini termasuk adab ya, masuk hal muamalah sebenarnya. Jadi kita memberikan kesempatan untuk orang dapat rakaat pertama. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, wa idza adraka al-masbuq ma'al imami rak'atayn al-ukhrayn min adh-dhuhri aw ghayriha thumma qama ila al-ityani bima baqi istuhibba lahu an yaqra as-surah. Oh ya. Misalnya nih, kalau misalnya makmum masbuk mendapati imam pada 2 rakaat akhir. Ya, misalnya antum baru masuk ke masjid itu rakaat kedua sedang tahiyat awal imamnya. Berarti kan antum nggak terhitung tuh. Ya, bisa nanti berarti masbuknya 2 rakaat lagi. Berarti anggaplah antum masuk ke rakaat ketiga. Nah, pas antum lagi masbuk rakaat ketiga, rakaat keempat versi makmum, sementara antum itu kan masih rakaat pertama atau kedua. Saya ulang ya, antum masbuk, misalnya imam sudah tahiyat akhir, tahiyat awal, itu kan antum nggak terhitung 1 rakaat, berarti ntar masbuknya mesti 2 rakaat. Berarti kan nanti imam naik dari tahiyat jadi rakaat ketiga dan rakaat keempat versi imam dan jamaah yang sudah datang lebih dulu. Sementara antum itu tentunya berarti rakaat pertama dan rakaat kedua, begitu kan? Nah, di situ tetap disunahkan baca surat, begitu maksudnya. Karena antum terhitungnya adalah rakaat pertama, rakaat kedua. Nanti rakaat ketiga, rakaat keempat, ketika imam sudah tahiyat akhir, antum naik lagi untuk menuntaskan rakaat yang tertinggal. Disitulah rakaat ketiga, rakaat keempat. Nah, tapi di sini di mana yang lebih sunnah untuk baca surat? Baca suratnya di rakaat pertama, rakaat kedua tadi. Ya, yang menurut versi imam dan jamaah yang dahulu adalah itu rakaat ketiga, rakaat keempat. Gitu. Mafhum ya? Kalau nggak paham bisa ditanya. قال جماهير من أصحابنا هذا على القولين وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخرين وأما على الآخر فلا والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة والله تعالى هذا حكم الإمام والمنفرد. Takhlu salatu min sunnah Allah. Ya, jadi ini ada pembahasan khusus bagaimana kalau baca surat di, intinya ini masalah khilaf lah, jadi saya nggak perlu perpanjang lah, jangan terlalu pusing. Intinya baca surat di rakaat ketiga, rakaat keempat itu tetap disunahkan bagi imam ataupun bagi makmum ataupun juga bagi sholat sendiri. Tapi kalau nggak baca nggak apa-apa.
Wa amal ma'mum fa in kanat as-salatu sirriyah wajabat alaihi al-Fatihah wastahibba lahu surah wa in kanat jahriyah fa in kana yasma'u qira'at al-imam kuriha lahu qira'atus surah. Oke, kalau makmum kalau soal sirriyah itu maka wajib baca Al-Fatihah ya dan tetap disunahkan baca surat. Adapun jahriyah saat berarti sholat apa? Subuh, maghrib, isya. Kalau dia dengar imam, maka dia dimakruhkan baca surat. Ya, jadi misalnya kan imam baca Al-Fatihah, ya kan? Itu baca surat. Antum tuh makruh ya baca surat lain. Padahal imam lagi baca surat tertentu, antum baca surat lagi itu makruh, ya makruh. Tapi kalau untuk Al-Fatihah itu disunahkan justru ya. Jadi walaupun jahriyah pun juga, antum sebagai makmum juga disunahkan baca Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Nah, wa fi wujubil Fatihah qaulan as-sahhu ma tajib wa tsani la tajib. Wa in kana la yasma'ul qira'ah as-sahih wujubul Fatihah wa istihbabus surah. Nah, jadi Al-Fatihah bagi makmum juga ada pendapat. Ada yang mengatakan wajib atau wajib, tapi yang lebih kuat yang wajib, ya kan? Baik itu imam ataupun makmum. Nah, kalau misalnya makmum nggak dengar Al-Fatihah imam, misalnya dia sholat di suatu masjid yang mohon maaf mungkin nggak ada speaker, sementara lagi sholat jahriyah, sholat maghrib misalnya. Gimana kalau nggak dengar Fatihah imam? Maka di situ wajib bagi dia baca Al-Fatihah. Jadi, wajib baca Al-Fatihah dan disunahkan baca surah. Waqila la tajibul Fatihah, waqila tajib wala tustahabbus surah, wallahu ta'ala a'lam. Watajibu qira'atul Fatihah fit takbiratil ula min sholatil jinazah. Ya tadi ada pendapat juga nggak wajib Al-Fatihah, ada yang mengatakan wajib tapi nggak disunahkan surat. Artinya gini, mudahnya gini aja. Jadi khilaf-khilaf ini kadang merepotkan. Intinya kalau antum nggak dengar imam, bacaan imam Al-Fatihah misalnya, maka baca Al-Fatihah wajib. Tapi itu surat yang lain nggak wajib. Gitu, mudahnya seperti itu. Nah, untuk sholat jenazah gimana? Untuk sholat jenazah, maka wajib baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Di takbir pertama ya. Takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca shalawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takbir ketiga baca doa untuk mayit, Allahumma ighfir lahu bagi laki-laki atau laha, ighfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu. Minimal seperti itu. Lalu yang keempat doa untuk terhindar dari fitnah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu filana wa. Amal qiraatul Fatihah fi shalatin nafilah fala budda minha. Begitu pula kalau sholat sunnah, tetap ya disunahkan, tetap bahkan wajib. Sholat sunnah itu tetap wajib baca Al-Fatihah. Waqtalafa ashabuna fi tasmiyatiha biha. Faqala al-ghaffal tusamma wajibah, wa qala sahibuhu al-qadhi Husaid tusamma syarqan. Wa qala ghairu ma tusamma ruknan wa huwa al-adhhar wallahu ta'ala a'lam. Ini lagi masalah khilaf. Ada yang mengatakan Al-Fatihah di sholat sunnah itu apa? Masuk wajib sholat kah? Masuk syarat sholatkah atau rukun sholatkah? Yang lebih sahih adalah yang masuk rukun sholat. Jadi mau sholat wajib, mau sholat sunnah, Al-Fatihah itu rukun. Artinya apa? Kalau rukun itu apa? Nggak batal sholatnya. Iya, batal. Rukun kan kalau rukun nggak dikerjakan batal. Ya kan udah banyak dipikir, jadi saya nggak perlu rinci lagi ya. Antum sudah bisa bedakan mana rukun, mana wajib, mana syarat. Ya kan? Kalau rukun nggak dikerjakan batal sholat. Ya, gitu. Nah kalau wajib, kalau nggak dikerjakan sujud sahwi. Contohnya apa? Misal kalau dalam mazhab Syafi'i kunut subuh. Kalau seorang imam atau seorang makmum nggak misalnya seorang makmum nggak kunut, misalnya nggak kunut subuh, ini Syafi'i ya, mazhab Syafi'i ya, itu disunahkan, nggak sampai wajib, disunahkan kalau dia nggak baca kunut subuh, disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk sujud sahwi. Kunut subuh itu maksudnya sunnah ding, kunut subuh itu macam sunnah abad ya, yang wajib sujud sahwi. Ya kunut subuh misalnya masuk sunnah abad yang wajib sujud sahwi. Ya, tapi itu sunnah, artinya nggak harus sujud sahwi. Nah kalau wajib kan seperti itu, dia nggak akan sempurna kalau dalam sujud sahwi. Kalau rukun ya bisa diulang, soalnya kalau nggak baca Al-Fatihah. Itu ada perbedaan pendapat terkait status Al-Fatihah di dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah. Wal ajizu 'anil Fatihah fi hadha kullihi ya'ti bi badaliha fa yaqra bi qadriha fi ghairiha min al-Qur'an fa in lam yuhsin ata bi qadriha min al-adhkar wa tasbih wa tahlil wa tahmimah
falam yuhsin syai'an wa qafa biqadril qira'ati barka wallahu ta'ala alam. Nah, sekarang kalau orang lemah gimana? Al-ajiz itu bisa orang tua yang udah pikun, yang udah memaaf ya, maaf misalnya dia udah nggak baca Quran pun nggak bisa, ya kan? Atau ajiz dalam artian dia masih orang awam, ya misalnya dia baru mualaf atau dia orang orang muslim yang dia baru belajar tahsin misalnya, dan belum benar-benar baca Al-Fatihahnya, ya kan? Masih banyak lahan jalinya gimana? Maka dia boleh ya, ini ada khusus ya, dia boleh membadal bacaan Al-Fatihah dengan apa? Dengan eh, dengan membaca zikir, tasbih, tahlil boleh. Ya. Tapi itu jangan lama-lama. Artinya kalau memang dia dalam keadaan awam masih belajar terus belajar gitu. Al-Fatihah dia benar, dia biasa baca Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah kalau mualaf gitu. Ya jangan jadikan terus-menerus seumur hidupnya baca itu aja. Gitu ya. Jadi emang ada kekhususan bagi orang-orang yang punya kelemahan khusus dalam bidang tertentu, dalam pikiran mereka atau dia masih dalam tahap belajar, ya, maka diperkenankan mengganti dengan tasbih, tahlil dan zikir-zikir lainnya, asalkan dia mesti terus belajar. Jangan dibiarkan sampai akhir hayatnya baca seperti itu, karena itu adalah udzur, ya, itu hanyalah opsi udzur, ya, bukan menjadi hal yang harus terus menerus. Baik. Satu lagi ya, terakhir. Asrun fil jam'i bainas suwar fi raka'atin. Pasal terakhir yang kita bahas pagi ini tentang membaca gabungan surat dalam satu rakaat. Jadi satu rakaat kita baca berbagai surat, bukan itu satu surat. Kata Imam Nawawi, la ba'sa bil jam'i bainas suwarin fi raka'atin wahidah. Faqad thabata fi sahihain min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala laqad araftu an-nadha'ir allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrunu atau yaqrinu bainahum fadzakara 20 suratan minal mufassal kulla surataini fi rak'atin wa qad qaddamna an jama'atin minas salaf qira'atal khatmati fi rak'ah. Oke. Intinya apa? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud bahwasanya saya telah mengenali an-nadha'ir allati kana Rasulullah SAW yaqrunu bainahum. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam praktik beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan beberapa surat di dalam rakaat, pernah, ya. Jadi beliau mengatakan di dalam ini mungkin dalam sholat malam ya. Pada karu 20 suratan minal mufassal kulla surataini fi rak'atin. Oke, betul. Kayaknya ini di sholat malam nih. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membaca 20 surat mufassal. Al-mufassal itu surat-surat, ya. Al-mufassal itu saya lupa ya, Al-mufassal itu dari mana ya? Oh, dari Qaf sampai An-Nas. Al-mufassal. Mufassal itu surat-surat yang banyak pemisah. Jadi Nabi SAW pernah membaca 20 surat Al-mufassal di dalam satu rakaat. Masing-masing rakaat baca 2 surat. Intinya boleh. Jadi misalnya antum baca Alam Nashrah dan At-Tin. Satu rakaat dapat jamna an jama'atin minas salaf qira'atul khatmah fi rak'atin. Kita juga udah berlalu bahwasanya para sahabat tuh pernah ya. Bahkan Nabi juga pernah juga menghatamkan Al-Quran di dalam satu rakaat. Contohnya siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam satu rakaat di sholat malamnya. Dan itu kan menggabungkan semua surat. 30 juz, 114 surat digabungkan satu rakaat. Boleh nggak? Boleh. Boleh saja. Nabi SAW pernah menggabungkan Ar-Rahman dengan An-Najm. Lalu Al-Qamar dengan Al-Haqqah. Lalu At-Tur dengan Az-Zariyat dan seterusnya. Nah, digabungkan. Dan disunnahkan berurut ya, tartib. Ya, kita udah bahas kemarin, lebih sunnah membaca tartib. Ya, tartibul mushaf itu lebih utama. Jadi kalau misalnya baca Al-Muzammil, berarti setelahnya Al-Mudaththir. Itu lebih utama. Tapi tidak baca tartib pun tidak mengapa ya. Tidak sampai kadar haram ya, atau dilarang tidak sampai. Minimal makruh ya, makruh pun juga itu larangan tapi tidak tegas.
Baik, itu saja mungkin. Alhamdulillah, alamin. Selesai. Sebenarnya saya agak pengen ngajar tapi kayaknya nggak cukup ya, karena terlalu banyak. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Masih yang belum jelas? Saya coba absen dulu ya. Kita tetap dalam doa kafarah dulu, lalu kita dimatikan record. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong matikan dan